Bab 30. Flashback of. Mendengar penjelasan sang ibu membuat perasaan Tisa gitu tersayat. Ibu Desi yang kerap menceritakan sosok Adnan sebagai ayahnya, dan pria yang sempurna ternyata hanyalah kebohongan semata. Nyatanya ia justru terlahir dari pria yang bengis dan tak punya perasaan. Tisa, maafkan ibu. Ibu memang salah sudah menyembunyikan semua ini darimu. Lirih ibu Desi. Jika keadaannya tak seperti ini, ia tidak ingin menceritakan hal ini pada Tisa yang pasti akan membuatnya kecewa. Ini tidak mungkin. Tisa masih menangis terisak. Kenyataan ini terlalu menyesakannya. Terlebih harus menerima kenyataan jika dirinya dan Yuza satu ayah. Ini tidak mungkin, Bu. Tisa, sekarang kamu sudah tahu semuanya. Ibu mohon mulai detik ini berhentilah mencintai Yuza. Tutur Ibu Desi. Ibu akan selalu ada untukmu dan bayimu, mengurusnya dengan penuh kasih sayang walau ia harus terlahir tanpa seorang ayah. Sambungnya terbata-bata. Tisa tak sanggup menjawab. Semua tak sesederhana yang dikatakan sang ibu. Tidak mudah untuknya menghapus perasaannya pada Yuza. Di tempat yang berbeda, Yuza masih mencoba berulang kali menghubungi Tisa. Walau sudah 2 hari Tisa tidak pernah meresponnya. Datang ke rumah pun Bu Desi tak menerimanya. Membuat Yuza semakin tidak mengerti dengan sikap Ibu Desi. Yuza terus mengabaikan ucapan kedua orang tuanya yang justru memintanya melupakan Tisa. Tetap tidak menerimanya. Tisa, gue mau ketemu sama lo. Gue mohon. Tulis Yuza dalam pesannya untuk yang kesekian kali. Baiklah. Kita bertemu di taman kota. Senyum mengembang di bibir Yuza. Akhirnya Tisa mau bertemu dengannya. Siang itu Yuza pun segera keluar dari rumahnya pergi ke taman kota. Setibanya di sana Yuza tidak melihat Tisa. Ia memilih menunggu di kursi taman. Yakin jika Tisa akan datang. 15 menit kemudian Yuza melihat Tisa yang berjalan menghampirinya. Tisa, syukurlah lo mau datang, ujarnya tersenyum lega. Apa yang mau kamu bicarakan? Tanya Tisa dengan nada dingin. Tisa, gue cinta sama lo. Gue tetap ingin menikah sama lo. Lo mau kan nikah sama gue walau tanpa aku sudah tidak mencintaimu? Sela Tisa, gue enggak percaya. Yuza tersenyum kecut. Sangat yakin jika Tisa pun mencintainya. Lo mengatakan ini karena disuruh ibu lo kan? Tuduh Yuza. Semua sudah aku fikirkan matang-matang. Lebih baik aku tidak menikah denganmu daripada hidupku semakin rumit ke depannya. Kita berbeda. Tisa beralasan. Tisa, lo harus percaya sama gue. Gue akan selalu memperjuangkan hubungan kita. Lo enggak usah pedulikan mereka. Pernikahan tidak sesederhana itu. Kita berbeda. Kita tidak akan bisa bersatu. Lo akan menikah dengan gue, bukan orang tua gue. Sentak Yuza. Berjuanglah bersama gue. Lanjutnya mengiba, meraih punggung tangan Tisa. Tisa menggeleng. Maaf, aku tidak bisa. Tisa, gue sangat mencintai lu. Aku tidak lagi mencintaimu. Penyesalan terbesarku adalah mencintaimu dalam hidupku, ujar Tisa, menatap bola mata Yuza yang sudah keruh. Mencintai lu hal terbaik di hidup gue. Maafkan aku. Tisa melepas tangan Yuza. Semua yang diucapkannya tetap tidak mengubah keputusan Tisa. Maafkan aku. Berlalu pergi meninggalkan Yuza. Yuza terduduk lesu di kursi taman, mengusap kasar wajahnya. Ini seperti mimpi buruk sepanjang hidupnya. Tidak mengerti mengapa Tisa tiba-tiba merubah keputusannya untuk tidak berjuang bersamanya. Juga janin yang dikandungannya dimakan nak, ujar Ibu Desi pada Tisa yang sedari tadi hanya menatap sarapannya. Sepekan sudah berlalu. Keadaan Tisa semakin terlihat tidak baik-baik saja.
Tak ada lagi senyum di wajah cantiknya. Aku mau keluar sebentar Bu. Tisa beranjak dari duduknya. Mau kemana nak? Tisa tidak menjawab. Berlalu keluar dari rumahnya. Tisa kembali menuju taman. Terduduk lesu di sana. Mata sembabnya nyata terlihat. Hampir setiap waktu ia menangisi hidupnya saat ini. Kenapa hidupku seperti ini? Lirih Tisa kembali menangis, seraya mengusap pelan perunya. Impian terbesarnya adalah menikah dengan Yuza. Tapi lagi-lagi keadaan tak memihak padanya. Hubungan darahnya dengan Yuza tak bisa dibantahnya. Tisa, Bagas yang tengah melewati taman memberhentikan mobilnya. Melihat Tisa yang tengah terduduk sendirian di sana, Bagas berjalan menghampirinya. Ia memicingkan matanya melihat Tisa yang mengeluarkan cuter dari dalam tasnya, menempelkan benda tajam itu tepat di nadi tangannya. Tisa, seru Bagas bergegas menyingkirkan benda tersebut. Kak Bagas. Tisa terlonjak kaget. Tisa, apa yang kamu lakukan? Kamu mau bunuh diri? Sentak Bagas sangat marah. Tidak mengerti apa yang telah terjadi hingga Tisa berniat melakukan hal bodoh itu. Ucapnya tercekat. Tisa menangis tidak tahu apa lagi yang harus dilakukannya. Rasanya ia sudah putus asa. Jangan pernah sekalipun berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Bagas memeluknya, memilih tidak menanyakan apa yang terjadi, sampai Tisa mau menceritakannya sendiri. Di saat yang bersamaan, Yuza yang melihat pemandangan itu hanya bisa memalingkan wajahnya. Geram, jelas geram melihat wanita yang dicintainya berada dalam dekapan pria lain. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Tisa sudah menyerah untuk mencintainya. Tisa, aku ada pekerjaan untukmu. Apa kamu mau? Tisa menggulir layar ponselnya, membaca pesan dari Bagas. Ia memang sudah bercerita jika ia tidak lagi bekerja di rumah Yuza. Pekerjaan apa? Nanti kamu juga tahu. Sekarang kau jemput ya. Tisa termenung sesaat. Saat ini ia memang tak lagi bersemangat melakukan apapun. Semangat hidupnya telah lenyap. Tapi hidup akan terus berjalan. Tisa tetap membutuhkan uang untuk mencukupi hidupnya dan ibunya. Baiklah, Tisa menerima ajakan Bagas. Tak lama kemudian Bagas datang dan langsung melajukan mobilnya ke suatu tempat. Kenapa kita ke sini? Tanya Tisa saat Bagas memberhentikan mobilnya di sebuah butik besar yang berada di pusat kota. Kamu mau bekerja di butik ini? Di butik? Ya, ini butik milik orang tuaku, dan dia sedang membutuhkan pegawai. Orang tuamu? Bagas keluar dari mobilnya, menuntun Tisa keluar dan masuk ke dalam butik tersebut. Bagas, sapa seorang wanita paruh baya. Tampak cantik dan anggun dengan hijab berwarna mocha yang dikenakannya. Mah, ini Tisa. Bagas memperkenalkan Tisa pada ibunya. Oh ini Tisa, cantik, puji wanita yang bernama Yuni itu. Tisa tersenyum. Tidak menyangka jika ibu Bagas akan menyambutnya hangat. Tisa, ini butik saya pribadi. Kamu bisa bekerja di sini. Kamu siapkan bekerja di sini? Tanya Ibu Yuni. Siap, saya sangat siap bekerja di sini. Jawab Tisa antusias, merasa senang karena bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Malam itu Tisa sudah bersiap untuk pulang. 3 hari sudah Tisa bekerja di butik milik Ibu Bagas. Cukup merasa senang karena kesibukan bisa mengurangi kesedihannya. Ibu Bagas pun selalu bersikap hangat padanya, dan tidak menanyakan kehamilannya. Padahal perut buncitnya sudah terlihat jelas. Tisa yang baru keluar dari toko menoleh ke arah sumber suara yang memanggilnya. Kak Yuza, ikut gue. Yuza meraih tangan Tisa. Lepas, aku enggak mau ikut.
Kita sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan paksa aku, seru Tisa. Nggak ada hubungan apa-apa lagi. Yuza terperanjat. Tidak sadarkah jika ucapan Tisa cukup melukainya? Biar bagaimanapun gue tetap ayah dari anak kita. Gue berhak atas lo, balasnya. Merasa sangat cemburu tahu jika Tisa kembali dekat dengan Bagas. Lepaskan dia. Bagas yang baru datang hendak menjemput Tisa bergegas menghampiri keduanya. Menepis tangan Yuza. Lo enggak usah ikut campur. Yuza yang geram pun hendak memukul Bagas, namun Tisa lebih dulu mencekalnya. Jangan pukul dia, seru Tisa. Berhentilah mengganggu hidupku, ucapnya menatap tajam Yuza. Berlalu pergi masuk ke dalam mobil Bagas. Yuza pun masuk ke dalam mobilnya. Sit, umpatnya memukul keras setir kemudinya. Yuza yang frustasi malam itu melajukan mobilnya ke sebuah klub malam. Di tempat itu ia meluapkan kegundahan hatinya. Menengguk beberapa kali wine yang ditengguknya. Ya, di sini semuanya bermula. Gumam Yuza memutar pandangannya. Klub tempat dulu ia pernah membuat party dan berakhir dengan kesalahan satu malamnya dengan Tisa. Ya, semua yang dimulai dengan kesalahan apa harus berakhir seperti ini? Yuza tersenyum lirih. Buh. Tanpa sengaja seorang pria mabuk menabraknya yang tengah duduk di kursi bartender, menumpahkan wine yang dipegangnya ke baju Yuza. Lo buta, seru Yuza seketika tersulut emosi. Sorry, jawab pria itu dengan entengnya. Pikiran yang tengah kacau ditambah keadaannya yang mabuk membuat emosinya mudah tersulut. Tanpa pikir panjang Yuza pun memberi pukulan telak di wajah pria itu. Tak terima pria itu pun memukul balik baku hantam pun tak terhindarkan. Namun keadaan pria itu sangat mabuk berat membuatnya tidak berdaya. Yuza pun memukulinya dengan membabi buta membuat gaduh tempat hiburan malam itu. Nyonya, ada telepon, ujar Bitati memberikan telepon rumah pada majikannya itu yang tengah menyantap sarapan. Telepon, Nyonya Dina mengeritkan dahinya. Halo, apa benar ini dengan kediaman Pak Handoko? Ujar seorang pria di balik telepon. Ya, benar ini siapa ya? Kami dari kepolisian tengah mengamankan putra Anda. Karena sudah membuat keributan di klub malam, dan membuat seorang pria mengalami luka serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Apa? Yuza putraku melakukan itu? Seru Nyonya Dina tak percaya. Ya, saya harap Anda segera datang ke kantor polisi. Baik. Saya akan ke sana. Bu Dina menutup teleponnya. Ada apa? Tanya Pak Handoko yang juga tengah menyantap sarapannya. Yuza membuat keributan di klub malam, dan membuat seorang di sana terluka. Sekarang dia ada di kantor polisi. Apa? Pak Handoko spontan berdiri dari kursi makannya. Anak itu selalu saja membuat ulah. Makinya dengan wajah memerah menahan emosi. Pak, kita harus ke kantor polisi. Biar saja anak itu mendekam di sana. Pak, jangan bicara seperti itu. Aku tidak mau putraku di penjara. Kita harus ke sana Pak, bujuk Nyonya Dina. Keduanya pun bergegas menuju kantor polisi. Sayang, kamu tidak apa-apa. Nyonya Dina segera menghampiri Yuza yang hanya bisa terduduk lemas, dengan wajah yang sudah babak belur. Setelah membicarakan dan menyelesaikan masalah itu serta mengganti rugi, Yuza pun dibebaskan. Plak. Pak Handoko yang telah hilang kesabarannya kembali menamparkan Yuza. Berhentilah membuat ulah atau kamu angkat kaki dari rumah, serunya, menatap Yuza dengan penuh emosi dan berlalu pergi masuk ke mobilnya. Sayang, sudah jangan difikirkan ya. Pasti sakit ya, ujar Nyonya Dina mengusap pipi putranya yang memerah. Pak Handoko memilih langsung menuju kantornya, dan menyelesaikan pekerjaannya yang sudah menumpuk.
Masuk, ujarnya pada seseorang yang mengetuk pintu. Permisi Pak, seorang pria yang tak lain asisten pribadinya menyembulkan wajahnya. Bagaimana? Kamu sudah tahu siapa orang tua gadis itu? Sudah Pak, Tisa putri dari Desi dan Pak Adnan. Apa? Pak Handoko tersentak. Berikan aku informasi yang benar. Sentaknya membuat asisten pribadinya terlonjak kaget sekaligus bingung melihat wajah Pak Handoko yang seketika menunjukkan ekspresi marah. Saya sudah memberikan informasi yang benar Pak. Pria itu meletakkan selembar foto di meja kerja Pak Handoko. Ini Pak, sekarang Ibu Desi hanya tinggal dengan Tisa. Karena suaminya yang sudah meninggal dunia. Pak Handoko menatap selembar foto Ibu Desi dan Tisa yang diambil asisten pribadinya diam-diam. Malam itu Tisa turun dari sebuah angkutan umum yang dinaikinya. Langkahnya terhenti di depan gang sempit kontrakannya melihat sebuah mobil mewah terparkir di sana. Tisa, Pak Handoko keluar dari dalam mobilnya, menghampiri Tisa yang mematung di sana.